Tapi ketika awal jualan itu ada rasa nggak nyaman. Aduh, kok nggak pede ya gitu loh. Kalau saya berjualan menawarkan produk ke orang ditolak, ya biasa aja. Kenapa harus malu? Kan saya nggak rugi, badan saya nggak sakit. Orang yang menolak juga, ya itu hak dia nolak gitu loh. Bahwa Demoroy akan jadi suatu yang pembeda dari pelaku kerajinan lain, terutama di Jambi ya. Saya perkenalkan, saya Deni Moroyati, saya founder dari Demoroy. Dengan brand Demoroy, usaha kita dengan nama Demoroy Kreasi Alam Nusantara. Kita fokus pada kerajinan anyaman yang saat ini memang lebih banyak fokus di anyaman pandan. Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga sudah mulai masuk merambah ke bahan serat yang lain. Nah, produk-produk kami seperti yang ada di sini itu banyak fokusnya ke tas anyaman, dan signature kita adalah mengangkat lokalitas. Jadi selain dia tidak hanya sekedar produk, tapi ada cerita yang kita angkat dari budaya daerah dan filosofi daerah. Dulu saya mendampingi masyarakat menjadi pelaku UKM. Banyak anggota saya waktu itu sekitaran 229 orang dengan basis yaitu kelompok tani. Nah, dari kelompok tani itu lahir UKM juga, lahirlah artinya memanfaatkan pekarangan rumah. Dari situ ada bisnis juga. Saya juga bergerak di usaha supplier supplier restoran lah gitu ya. Asal usulnya sebenarnya saya kan tipikal orang yang memang gak mau diem. Kemudian saya juga orang yang suka seni, suka dengan segala sesuatu yang sifatnya kreatif, penasaran dengan tantangan-tantangan yang bisa dikerjakan gitu kan. Uh, Orang tua saya orang kreatif, orang seni, dan saya saya cinta lingkungan, saya mantan aktivis lingkungan, kemudian saya juga suka bisnis. Jadi 3 hal itu saya gabungkan, yang awalnya iseng coba-coba menyalurkan hobi. Jadi banyak sekali orang yang bilang kalau mau bikin usaha tuh modalnya dari mana? Mereka mikirnya cuman kalau usaha itu harus ada modal dan minjem, mikirnya itu gitu. Sementara konsep itu berbanding terbalik dengan saya. Karena saya kan memulai Demoro ini dalam kondisi memang tidak punya uang. Dalam kondisi ekonomi kami sedang terjatuh. Ketika kami memutuskan untuk serius, ternyata Allah kasih ujian bahwa kami harus menjalani situasi ekonomi yang tidak baik, ekonomi dan kesehatan yang tidak baik. Namun kalau saat itu saya menyerah, tentu tidak ada Demoro kan. Gitu. Jadi intinya gini, kalau saya mikirnya, di dalam diri kita sendiri itu kita sudah punya banyak modal kok gitu. Kenapa? SDM kita banyak, kita punya kemampuan berpikir, kuncinya mau dulu kan. Kalau udah mau, kita pasti berpikir keras bagaimana kita mendapatkan itu. Saya berpikir gini, ini harus jadi, karena saya sudah punya komitmen bahwa Demoroy akan jadi dan menjadi sesuatu yang pembeda dari pelaku kerajinan lain yang ada di terutama di Jambi ya. Tapi ketika awal jualan itu ada rasa nggak nyaman, aduh kok nggak pede ya gitu loh. Terus mencoba sekali nggak laku nggak apa-apa gitu kan. Pada akhirnya saya berpikir gini, kenapa ya aku harus malu jualan? Kan kalau orang jualan itu kemungkinan ditolak itu pasti ada gitu. Jadi harus disadari, saya harus sadari dulu bahwa kalau saya berjualan menawarkan produk ke orang ditolak, ya biasa aja. Kenapa harus malu? Kan saya nggak rugi, badan saya nggak sakit. Orang yang menolak juga, ya itu hak dia nolak gitu loh. Itu hal yang biasa gitu loh. Jadi kalau ditolak, ya justru saya harus berpikir gimana sih caranya supaya barang saya nggak ditolak gitu kan. Dari situ saya harus bener ini, harus bener terus gitu, harus diperbaiki, dan pada akhirnya eh, kita membuat orang datang secara natural, tidak kita panggil, tapi orang datang dengan sendirinya, mencari gitu. Sebetulnya ada pembeli pertama ketika yang paling saya ingat itu ketika saya pertama kali event nasional itu tahun 2019,
orang pertama kali yang beli itu justru orang Jambi, dan dianya datang ke sana dan dia beli. Sampai sekian tahun saya lihat tas itu masih dipakai. Akhirnya saya bilang, "Ibu, boleh nggak tasnya saya barter dengan produk terbaru?" "Loh kenapa?" kata dia. "Saya pengen ini jadi kenangan buat kami, karena ini produk yang pertama kali kejual," saya bilang gitu. Akhirnya saya tuker, saya kasih produk yang baru dan dia seneng. Produk itu menjadi kayak ya support buat kami, kita taruh di galeri dan jadi pembanding, ini loh produk kita yang dulu. Meskipun dengan yang dulu dan sekarang itu jauh berbeda, kadang-kadang malu ya ngelihat, malu ya ngelihat produk yang dulu kok jelek banget. Hal pertama yang kita tawarkan itu adalah diferensiasi. Jadi kalau kita bicara soal anyaman pandan, di Indonesia banyak. Bagaimana kita membuat anyaman pandan itu berbeda dengan orang lain. Nah, itu yang kami angkat. Kenapa kita menggunakan teknik anyam yang seperti dilihat ada di sini, itu 6 sisi. Teknik itu termasuk rumit dan jarang orang menggunakan teknik itu. Bukan berarti orang nggak bisa, tapi orang nggak mau mungkin karena rumit. Jadi daun pandan itu sebetulnya kita belajar ya dari orang-orang yang terdahulu. Jadi kalau keahlian seperti ini kan lebih banyak tuh orang-orang desa, orang-orang sudah tua-tua. Hanya mungkin pembedanya antara yang terdahulu dengan kami berinovasi. Ya, contohnya daun pandan itu kita yang dulunya kita tahunya cuma daun pandan aja, ternyata setelah kita geluti, oh kita tahu nih daun pandan yang terbaik yang bisa kita pakai itu yang mana. Maka kita ambillah daun pandan yang terbaik, yang posisi panennya usia berapa dan tidak tua, tidak muda, berarti daun tengah gitu. Dari daun pandan diambil, dibelah, diraut, kemudian direbus, dari direbus direndam. Bedanya dengan yang terdahulu mungkin mereka hanya direndam saja, airnya tidak diganti, sederhana perubahannya, tapi menghasilkan hal yang berbeda. Gitu. Kemudian dijemur dengan penjemuran ruang penjemuran khusus. Bedanya antara dijemur dengan matahari langsung dengan tidak itu hasilnya beda, Mas. Nah, jadi disitulah kami menggunakan ruang penjemuran tersendiri yang menghasilkan warna dan tekstur lebih baik. Gitu. Dari setelah dijemur kering, untuk sebelum dianyam harus diraut lagi, Mas. Jadi proses terpanjang itu sebenarnya dari daun menjadi serat. Gitu. Jadi banyak yang bilang, kenapa produk Demoroy mahal gitu ya? Prosesnya panjang dan anyamannya sulit gitu. Jadi berbeda dengan ada yang bertanya gini, kenapa mahal ya Bu? Oh ya, saya bilang kita ambil satu contoh perbandingan. Buat dengan ukuran bakul yang sama, dia nganyam sehari bisa dapat 3. Berbanding terbalik dengan punya kita, Mas. Yang punya kita itu satu bakul bisa 3 hari. Kan beda nih. Itu harganya beda dong. Jadi seringkali ada yang bertanya gini, mana nih ciri khas Jambinya, anyamannya Demoroy? Karena kita kebanyakan kan natural. Saya tidak sepaham dengan pikiran yang begitu. Kenapa? Karena bahan kita sudah betul-betul dari Jambi, dikerjakan dengan orang-orang di Jambi, perempuan-perempuan Jambi, ibu rumah tangga terutama, dan hasil didesain semuanya di Jambi dan dari awal hingga akhir itu semua dikerjakan di Jambi. Jadi memang lokalitasnya itu sudah kuat dari proses. Kalau ditanya bahannya dari mana, kita ngambil di daerah Muara Jambi, tapi kita bukan ngambil liar, kita beli. Kita beli dengan masyarakat yang punya lahan, meskipun dia tumbuh liar, tapi kita akan temuin yang punya lahan itu. Kalau mempertahankan dari kualitas, tentu kita bikin produk memang nggak mau asal bikin. Jadi produk Demoroy itu selalu membiasakan kita bikin kria tidak asal kria, tapi kita bikin kria, bikin rasa nyaman yang punya kualitas baik. Produk kita mampu bersaing tidak hanya di lokal, tapi juga mampu bersaing di nasional. Di awal pernah ada rasa ingin menyerah ketika
baru mau mulai serius tiba-tiba ada ujian gitu kan. Jadi sempat break beberapa saat dan berpikir pengen alih usaha. Itu pernah terjadi. Tapi saya kan bertanya dengan diri sendiri, saya harus gimana gitu kan. Dan kekuatan saya akhirnya saya nanya, kekuatan saya di mana sih sebenarnya? Di makanan saya juga kuat karena kita dulu pernah punya usaha makanan. Tapi saya berpikir lagi nggak bisa saya di makanan karena kondisinya ekonomi kami sedang tidak baik. Makanan itu kalau tidak laku sisanya bagaimana gitu loh, itu yang saya pikirkan. Tapi kalau saya tetap fokus di kerajinan, andai tidak terjual sekarang, dia masih bisa terjual besok dan besok lagi gitu. Akhirnya saya tetap memutuskan memantapkan diri itu di September 2020, itu memantapkan diri kami tetap di kerajinan. Dan itu yang saya anggap Demoro ini bukan sekedar usaha mas, ya, tapi adalah titik balik dari kehidupan kami, dari keterpurukan dan banyak hal yang di, diremehkan orang, tidak dipandang orang karena kejatuhan kami gitu kan. Dengan Demore perlahan-lahan bangkit, maka itu sebagai apa ya, sebagai batu loncatan kami pun perbaikan dari berbagai aspek termasuk mental. Kalau sosok yang paling banyak terdekat ya pastinya ya anak dan suami saya gitu. Karena anak saya juga termasuk orang yang belakang layar Demoroy. Dia banyak membantu, cuman dia tidak mau tampil di depan. Tanpa bantuan dari keluarga inti, ya saya nggak akan bisa jadi kayak gini. Dan banyak pihak sebenarnya mas ya, seperti pemerintah kota dan provinsi, Dekranasda kota dan provinsi, Bank Indonesia, BUMN, PLN, Indonesia Power, dan banyak pihak-pihak lain yang mungkin belum bisa disebutkan satu persatu. Jadi artinya kami berkembang, Demore berkembang sampai di titik ini itu tentu nggak sendiri. Support itu banyak dari berbagai pihak, dari bahkan dari kementerian, karena kami juga intens konsultasi desain. Ada klinik desain yang punya kementerian ya, itu namanya Indonesia Design Development Center. Itu saya rutin konsultasi dan dimentoring oleh para desainer produk di sana. Jadi banyak banyak pihak sih yang membantu gitu. Jadi kalau orang dan siapapun yang mencari produk kami itu adanya di galerinya Demoroy yang alamatnya ada di bio Instagram kami di Demoroy Official. Nah itu Instagram resminya Demoroy. Siapapun yang mencari dan ingin bertanya bisa DM di situ. Ada kontaknya di bio. Kalau untuk rencana ke depan pemasaran yang pasti pasar nasional dan insya Allah pasar global. Sudah merintis dari beberapa waktu yang lalu ya mas ya. Karena kita kompetisi, contohnya kompetisi nasional, kurasi di nasional, kemudian pintu-pintu untuk mencari jalur-jalur ke luar itu pun kita sudah coba merintis dari sekarang. Dan kita showing di beberapa etalase yang dilihat dari negara-negara lain, contohnya marketplace yang ada di luar negeri. Jadi marketplace itu khusus untuk Kria dan yang lihat itu orang banyak di luar Indonesia gitu. Contohnya hal seperti itu. Mungkin selama ini memang kita banyak konsen di tas produk-produk tas wanita, tapi tidak menutup kemungkinan juga akan ke tas pria. Karena banyak sekali bapak-bapak yang nanya, mana nih produk untuk laki-laki gitu kan. Ya kita baru bisa bikin pouch ya untuk laki-laki. Tapi yang pasti nomor satu fungsi yang kita akan andalkan itu, dan idealisme kita memang di tas, kekuatan kita juga di tas, tapi nggak harus kita bertahan di situ jika memang pasar membutuhkan produk yang lain gitu.
Jadi kalau untuk saat ini memang kita masih ekspor pandan ya. Pandan itu sebenarnya masih banyak yang bisa bisa kita kulik gitu loh. Dengan teknik-teknik anyam yang berbeda lagi itu masih banyak. Dan kita sudah trial dengan teknik-teknik lain selain yang sudah kita gunakan. Namun kita juga melihat potensi serat lain. Jambi itu kaya banget dengan serat. Cuman balik lagi kemampuan kita mampu nggak mengolah itu menjadi sesuatu yang punya nilai. Contohnya pohon pisang. Pohon pisang itu di Jambi banyak dan itu dibuang-buang gitu kan. Dan hal lain lagi contohnya skupnya lebih kecil dari pohon pisang itu kulit jagung. Nah, kulit jagung itu kita sudah realisasi. Jadi dari Januari 2026 kita sudah launching produk kita yang menggunakan kulit jagung. Sejauh ini sih banyak yang melihat oh bagus ya gitu ya. Cuman mungkin masih harus kita kalau bikin produk itu kan nggak bisa belum kita bikin kita udah menentukan harga itu nggak bisa. Kita bikin dulu sampai jadi, kita bikin sebaik mungkin dengan kekuatan yang sedemikian rupa supaya dia memang kokoh, kuat. Setelah jadi baru kita menentukan harga. Dan bahan-bahan pendukung kita juga kan di situ kita menggunakan kulitnya juga kulit yang bagus, sehingga kalau harganya mungkin agak sedikit tinggi, rasanya wajar karena kita menggunakan bahan-bahan kulit.